Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudah wa ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Babul munada. Bab tentang munada. Munada atau yang dipanggil, ya. Munada yang dipanggil. Yang dipanggil dengan menggunakan kata ya. Ya, dengan menggunakan kata ya. Kata musannif rahimahullah, wa minha, dan diantaranya, diantara maf'ul bih, ya, ha itu adalah ke maf'ul bih yang dibuang amilnya, ya. Wa minha, dan diantaranya, diantara maf'ul bih yang wajib dibuang amilnya. Karena ini kita sedang membahas tentang maf'ul bih, ya, membahas tentang maf'ul bih yang amilnya harus dibuang, wajib dibuang. Yang pertama kemarin al-istighol, ya, al-istighol, babul istighol, bab istighol. Istighol itu adalah maf'ul bih yang amilnya dibuang. Nah, kemudian berikutnya di antara maf'ul bih yang amilnya wajib dibuang itu adalah al-munada, ya, al-munada yang dipanggil, ya. Di kata yang dipanggil dengan menggunakan ya. Nahu, contohnya ya abdallahi. Ya abdallahi. Jadi di antara isim mansub, isim yang dinasobkan, yang pertama urutannya adalah maf'ul bih. Nah, kemudian maf'ul bih ini memiliki ada beberapa syarat, ya, ada beberapa syarat, kemudian atau memiliki beberapa kriteria, memiliki beberapa kategori, gitu ya. Ada yang maf'ul bih dengan amilnya, dengan ditampakkan amilnya zohir, gitu, amilnya jelas zohir. Kemudian ada yang amilnya mahdzuf. Nah, yang amilnya mahdzuf, yang amilnya dibuang, itu ada istighol, kemudian sekarang munada, ya. Contohnya ya abdallahi. Fa inna aslahu, karena sesungguhnya aslinya lafad ya abdallahi itu adalah ad'u abdallahi. Jadi ad'u fi'il dan fa'il, ya. I'rabnya ad'u fi'il dan fa'il. Kemudian abda, abdallahi, abda itu maf'ul bih mansub, ya. Maf'ul bih mansub, alamat nasabnya fathah. Abda mudhaf, Allahi mudhaf ilaih. Gitu. Jadi aslinya ya Abdallah adalah ad'u Abdallah, ya. Jadi kenapa isim yang terletak setelah kata ya itu harus mansub, harus nasab, karena dia adalah maf'ul bih yang dibuang amilnya, ya. Maf'ul bih yang dibuang amilnya.
Yang amilnya tersebut ditakdirkan dengan kalimat ad'u, gitu ya. Jadi ya Abdallah aslinya adalah ad'u Abdallah. Ad'u fi'il dan fa'il sebagai amil bagi maf'ul bih, ya. Kemudian abda itu maf'ul bih, mansub tandanya fathah, ya. Kemudian abda mudhof, Allahi mudhof ilaih. Fakhudzifa lalu dibuang. Fakhudzifa lalu dibuang apa al-fi'lu, fi'il tersebut, ya. Lalu dibuang fi'il tersebut, fi'il ad'u itu kata ad'u tersebut, fi'il dan fa'ilnya. Wa unibu dan digantikan apa ya kata ya anhu darinya, ya. Dan digantikan kata ya dari fi'il tersebut, ya. Digantikan oleh kata ya dari fi'il tersebut. Nah itu jadi asal usul kenapa munada itu mansub, ya. Ternyata dia itu dinasobkan oleh amil yang dibuang, oleh fi'il yang dibuang, yang ditakdirkan ad'u. Kemudian wal munada, dan munada kata yang dipanggil itu khamsatu anwa'in, itu ada 5 kategori, ya. Ada 5 kategori. Al mufradul alamu, yang pertama adalah mufrad alam. Mufrad alam. Jadi mufrad di sini bukan mufrad dalam istilah pembagian isim berdasarkan kuantitasnya, bukan, ya. Mufrad di sini bukan mufrad dari sisi sorof, ya. Bukan mufrad dari sisi istilah ilmu sorof. Mufrad di sini, yang dimaksud dengan mufrad di sini adalah istilah mufrad yang digunakan pada bab la, ya. Istilah mufrad yang digunakan pada bab la. Apa istilah mufrad yang digunakan pada bab la? La nafiyah lil jinsi. Bukan mudhof, bukan syibhul mudhof, gitu ya. Jadi al mufrad ini punya beberapa pengertian. Ada beberapa pengertian terminologi, tergantung di dalam bab apa bicara kita gunakan istilah tersebut. Kalau dalam istilah jumlah ismiyah, ya, dalam pembahasan khobar, maka yang dimaksud dengan mufrad itu adalah sesuatu yang bukan jumlah, bukan syibhul jumlah, gitu ya. Bukan jumlah, baik jumlah ismiyah maupun jumlah fi'liyah, bukan syibhul jumlah, baik jar majrur maupun dzaraf. Itu mufrad yang dimaksud di dalam bab khobar, ya, bab mubtada wal khobar. Kemudian mufrad dalam ilmu sorof, ya, itu kata atau kalimat yang menunjukkan sesuatu dengan kuantitas tunggal, itu ya. Itu mufrad dalam ilmu sorof, ya. Nah kemudian ada lagi mufrad digunakan di sini, ya, atau di dalam bab munada, kemudian di dalam bab la nafiyah lil jins, ya. Nah, al-mufrad dalam bab la nafiyah lil jinsi dan bab munada itu adalah ma laisa mudhofan wala syibhal mudhof, ya. Jadi sesuatu yang bukan mudhof dan bukan syibeh mudhof, ya, yang bukan syibeh mudhof. Nah, itu disebutnya mufrad, al-mufradul alam. Jadi nama itu terdiri dari satu lafadz saja, Muhammadun, ya, atau Zaidun. Itu hanya satu kata, gitu. Hanya satu kata. Karena ada nama itu kan terdiri dari beberapa kata, ya. Seperti Abdul Aziz, berarti kan mudhof, ya, namanya itu berupa mudhof, Abdul Aziz. Terus Shibawaih,
Nah, itu kan syibeh mudhof. Kita ulangi ya. Wal munada, dan munada kata yang terletak setelah kata ya gitu ya. Munada itu kata yang terletak setelah kata panggilan. Nah, ini sebutnya apa? Harfun nida. Ya, disebutnya harfun nida, kata panggil. Nah, kata yang ada setelah kata ya ini yang disebut dengan al-munada. Ya, sebut dengan al-munada. Ini ada 5 macam setelah ya itu. Ya, ada 1 al-mufradu, al-alamu. Nama tunggal. Ya, nama tunggal itu maksudnya nama yang terdiri dari 1 kata saja, 1 lafaz saja. Seperti misalkan Muhammad. Ya, seperti misalkan Muhammad. Ya, Zaid. Nah, itu. Yazid. Ya. Kemudian yang kedua, wan nakiratul maksudatu. Nakirah maksudah, ya, nakirah maksudah. Nanti kita akan lihat pada contohnya yang dimaksud dengan nakirah maksudah itu apa, gitu kan? Di contoh itu disebutkan yang disebut dengan nakirah itu, nakirah maksudah itu, nakirah maksudah itu adalah isim nakirah. Ya, atau seperti perkataan orang buta katanya ya. Seperti perkataan orang buta yang dia mengatakan ya rojulu sa'idni. Dia tahu ada seseorang laki-laki, dia tahu ada seorang laki-laki di situ, ya. Ada orang di situ. Ya, ada seseorang di situ. Dia tahu ada seseorang di situ, cuman dia nggak kenal. Dia nggak tahu, dia nggak kenal siapa orang tersebut. Nah, lalu dia panggil, ya, berarti dia memanggil seseorang yang tidak dia kenal. Nah, seseorang yang tidak dikenal itu nakirah, ya kan? Tergolong isim nakirah. Tetapi walaupun dia tidak dikenal, memang dialah yang dituju dengan panggilan itu. Nah, itu yang disebut dengan an-nakirah al-maksudah, ya. Nah, termasuk ke dalam nakirah al-maksudah itu adalah kata ayu, ya, kata ayu yang menjadi waslah, ya, menjadi penyambung antara adat nida atau harfun nida dengan munada yang berawalan alif lam, ya. Nah, ini termasuk an-nakirah al-maksudah. Seperti misalnya ya ayyuhan nas. Ya ayyuhan nas atau ya ayyuhalladzina amanu. Nah, karena tidak bisa ya itu langsung ketemu kata yang beralif lam, itu nggak bisa. Misalnya ya nas, nggak bisa, ya. Maka harus ada waslah, harus ada penyambung. Nah, penyambungnya itu orang Arab gunakan kata ayu. Nah, kemudian ayu ini juga tidak bisa langsung nempel dengan kata yang beralif lam. Harus disisipi dengan harfu tanbih. Ya ayyuhan nas. Ya ayyuhan nas. Jadi ya ini harfun nida, adat nida. Ayu munada. Ya. Ayu munada. Mabni atas dhammah karena nakirah maksudah, ya, mabni atas dhammah karena nakirah maksudah. Adapun mahalnya, kedudukannya ini mansub nasab, kedudukan nasab, karena setelah harfun nida itu nasab, ya, mansub. Ini kedudukannya di sini berarti mahalnya itu, secara mahalnya itu ini mahal nasab. Jadi munada itu secara fungsi, ya, secara fungsi, secara kedudukan dia itu adalah mansub. Kenapa dia mansub? Karena tadi munada itu adalah maf'ul bih yang amilnya dibuang.
Gitu ya. Jadi secara mahal dia adalah nasab. Yang kedua adalah an-nakirah al-maksudah, gitu ya. Tadi gambarannya nakirah maksudah itu orang seperti orang buta yang memanggil, yang menyadari ada seseorang di situ, tetapi dia tidak mengenali orang tersebut, lalu dia panggil, gitu kan? Dia panggil. Nah, itu yang disebut dengan nakirah al-maksudah. Nah, termasuk ke dalam an-nakirah al-maksudah itu adalah yang sering kita temukan itu kata ayyu yang menjadi waslah, ya, penghubung antara harfun nida, antara ya dengan kata yang beralif lam, dengan munada yang beralif lam. Nah, adapun i'rabnya, ya, adapun i'rabnya untuk ya ayuhan nas, ini harfun nida, ayyu munada, haknya ini harfu tanbih, ya, harfu tanbih, harfu tanbih, ya, kata yang digunakan untuk membangkitkan perhatian, ya, untuk menarik perhatian orang yang diajak bicara, ya, seperti ha pada isim isyarat. Hadza isim isyarat itu ada dua kata. Ketika antum bilang hadza, itu ada dua kata yang antum ucapkan. Yang pertama ha itu harfu tanbih, za isim isyarat. Jadi isim isyaratnya itu cuma za dan dzih, ya. Isim isyarat itu cuma za, dzih, sama ta, ya. Ha-nya itu harfu tanbih. Ya, jadi susunan harfun nida kemudian munada. Berikutnya yang ketiga, wan nakiratu ghairul maksudati, ya. Yang ketiga, an nakiratu ghairu al maksudati, ya. Nakirah ghair maksudah, ya. Nakirah yang tidak dimaksud. Ya, nanti contoh-contohnya akan diberikan. Kemudian yang keempat, wal mudhafu. Yang keempat, mudhaf. Kata yang digabungkan dengan kata yang lain, ya. Isim yang digabungkan dengan isim yang lain, mudhaf. Dan yang kelima, wal musyabbahu bil mudhafi, ya. Al musyabbah bil mudhaf, yang diserupakan dengan mudhaf. Yang diserupakan dengan mudhaf. Musyabbah bil mudhaf itu ada penjelasannya antum di bab la, ya. Di bab la. Di bab tentang la. Silahkan dibuka lagi apa itu yang disebut dengan musyabbah bil mudhaf, ya. Yang diserupakan dengan mudhaf katanya. Ada juga nyebutnya apa? Tarkib majzi, ya. Tarkib majzi. Kalau diserupakan dengan mudhaf, yaitu kata yang digabungkan dengan kata yang lain dan dia menjadi penyempurna, ya. Dia menjadi penyempurna dari kata tersebut. Itu. Definisinya kurang lebih seperti itu yang disebut dengan musyabbah bil mudhaf. Jadi musyabbah bil mudhaf itu seperti jumlah, gitu ya. Ya, dia jumlah yang diserupakan dengan mudhaf. Jumlah yang diserupakan dengan mudhaf. Beda dengan tarkib majzi, ya. Beda dengan tarkib majzi.
Nah, sekarang hukum i'rab, ya. Hukum i'rab. Hukum i'rab dari munada. Nah, tapi secara umum tadi bahwa yang hukum i'rab bagi munada itu nasab. Ya. Ini dasarnya. Ya. Ini dasarnya. Jadi secara mahal, secara fungsi munada itu mansub semuanya. Secara fungsi. Ya, secara fungsi mansub. Nah, namun secara lafad ini nanti ada aturan. Ya, secara lafadnya ada aturan. Kalau secara fungsi mansub karena apa? Dia maf'ul bih, gitu kan? Maf'ul bih dari amil yang dibuang, dari fi'il yang dibuang. Mansub secara mahaliyah. Fa'ammal mufradu maka adapun fa'ammal mufradul alamu maka adapun mufrad alam, nama tunggal, ya, nama yang terdiri dari satu kata, satu lafaz. Wan nakiratul maksudatu dan nakiroh maksudah payubnayani, ya, payubnayani maka keduanya itu ditetapkan, keduanya itu ditetapkan, dibina alama atas apa yang yurfa'ani, keduanya itu dirofakkan. Dengan apa keduanya itu dirofakkan? Yurfa'ani bihi, dengan apa keduanya itu dirofakkan. Maksudnya begini, rofa itu memiliki beberapa alamat, ya. Isim marfu, isim yang dirofakkan itu punya 3 alamat, ya, punya 3 tanda. Ada domah, ya, pada isim mufrad, jama taksir dan jama muannas salim, ya. Jadi tanda rofa untuk isim itu ada 3. Ya, ini saling berkaitan, ya. Tadi tanda rofa untuk isim, ya, tanda rofa untuk isim lil asma, ya, itu ada 3 kan? Ada 3. 1 dhammah, 2 alif, yang ketiga waw, gitu ya. Ini dhammah pada isim mufrad, ya, jama taksir, kemudian jama muannas, ya. Kalau ini pada isim musanna, ini pada jama mudzakkar atau jam'ul mudzakkar. Nah, berarti di sini, ya, mufrad alam dan nakiroh maksudah itu dibina di atas tanda dibina di atas tanda rofa bagi kata tersebut, ya. Gitu ya, dibina di atas tanda rofa dari munada tersebut. Yang munada yang mufrad alam dan nakiroh maksudah. Kita ulangi, ya. Fa'ammal mufradul alamu, adapun mufrad alam, wan nakiratul maksudatu dan nakiroh maksudah, payubnayani maka keduanya dibina alama yurfa'ani bihi, ya, atas apa yang dengannya keduanya itu dirofakan. Maksudnya dengan menggunakan alamat rofa bagi kedua kata tersebut fi halil i'rabi, pada kondisi di i'rab, ya, pada kondisi i'rabnya, Payubnayan, ini penjelasannya lah lebih jelas di sini. Payubnayani maka keduanya itu dibina ala dhammi, atas dhammah, in kana, jika ada keduanya itu mufradaini, mufrad, ya,
Jadi kalau mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim, maka munada yang berupa mufrad alam dan nakirah maksudah itu berarti dibina di atas dhammah. Ya. Kalau lafadznya itu berupa lafadz musanna, maka dibina di atas alif. Kalau lafadznya itu berupa lafadz jamak mudzakkar, maka dibina di atas waw, ya, bina di atas waw. Ini ada contohnya di sini. Nahu. Ini kalau mufrad, ya Zaidu. Ya Zaidu. Nah, Zaidu ini mufrad alam namanya, ya. Mufrad alam. Karena nama tunggal, nama yang hanya terdiri dari satu kata. Kemasukan ya, kedahuluan ya. Maka aturannya dibina di atas dhammah. Nah, kenapa dibina di atas dhammah? Karena lafadz Zaidu ini mufrad. Bukan mufrad dalam istilah ini. Mufrad dari sisi kuantitas, ya. Dari sisi kuantitas Zaidu itu seorang Zaid, seorang dengan nama Zaid. Maka dibina di atas dhammah karena isim mufrad itu kalau dia sedang dalam kondisi mu'rab, maka di i'rab rafa dengan menggunakan dhammah. Gitu ya. Ini contoh untuk alam, untuk nomor 1. Ini contoh untuk nomor 1. Untuk nomor 2-nya seperti ya rojulu, ini contoh untuk nakirah maksudah. Sama. Ya. Nah, jadi bagaimana kita mengi'rabnya? Kita i'rab ya harfun nida, ya, kata panggilan, tetap dalam keadaan sukun, la mahalla laha minal i'rab. Dia tidak memiliki fungsi, tidak memiliki kedudukan di dalam i'rab. Gak ada kedudukan di dalam i'rab. Zaidu munada mabni atas dhammah fi mahalli nasbin. Gitu ya. Zaidu munada mabni atas dhammah fi mahalli nasbin, atau Zaidu mabni atas dhammah fi mahalli nasbin munada. Gitu mengi'rabnya, ya, menganalisa strukturnya. Nah, ini yang contoh nomor 1 dan nomor 2 dengan jenis ini si mufrad, ya. Nah, kemudian misal contoh lagi di sini au jam'a taksirin. Au jam'a taksirin atau jamak taksir. Nahu ya zuyudu wa ya rijalu. Ini sama. Ini untuk contoh yang dibina di atas dhammah, ya. Ya zuyudu, ya rijalu. Samalah penjelasannya seperti tadi, ya, karena si mufrad, jamak taksir dan jamak muannas salim itu menggunakan tanda i'rab rafa dhammah, ya, menggunakan tanda i'rab dhammah ketika dalam keadaan rafa. Kemudian yang ketiga contoh au jam'a muannasin saliman, ya, au jam'a muannasin saliman, atau keduanya itu berupa jamak muannas salim seperti ya muslimatu, ya, ya muslimatu. Coba Andi salah nambah huruf aja jadi beda orang. Andi di i'rab ya muslimatu, ya, mabni atas sukun, la mahalla laha minal i'rab, tidak ada kedudukannya dalam i'rab. Terus muslimatu mabni mabni ala dhammi fi mahalli nasbin munada. Itu, ya. Ya, lanjut. Au murakkaban majziyan. Nah, ini baru ketemu ada murakkab majzi, ya. Au murakkaban majziyan
Ya, murokab mazzi dengan si B mudhof beda ya. Murokab mazzi itu dua kata yang digabung jadi padu, sudah. Jadi padu sudah, jadi berpadu, bukan menghasilkan makna. Jadi padu aja, jadi ada dua lafaz digabung jadi berpadu dua lafaz itu. Jadi dianggap satu lafaz. Seperti apa? New York. Ya, New York. Jadi nggak bisa diurai satu-satu. Udah dua kata jadi satu gitu ya, itu namanya tarkib majzi dalam au murakkaban majzian, atau keduanya, maksudnya keduanya di sini apa tadi, mufrad alam atau nakirah maksudah itu berupa kata yang murakkab majzi atau tarkib majzi. Nahu contohnya ya ma'di karibu, tarkib majzi. Nah, berarti masuk di daerah sini ya, di daerah yang menggunakan dhammah itu dibina di atas dhammah itu adalah murakkab majzi. Ya. Seperti di situ ya ma'di ya ma'di karibu. Nah, ini ya. Ya, tarkib majzi apa tadi? Dua kata atau lebih gitu ya, dua kata atau lebih yang menjadi padu satu kata. Beda dengan idhofat. Ya. Kalau idhofat tetap aja ada berapa kata, gabungan beberapa kata menghasilkan satu makna. Kalau murakkab, ya. Jadi murakkab. Kalau idhofat itu gabungan dua isim atau lebih yang membentuk satu kesatuan makna. Jadi maknanya yang satu, adapun parsialnya punya makna sendiri-sendiri. Ya. Nah, kalau tarkib majzi itu gabungan beberapa lafaz yang menjadi satu lafaz yang padu, gitu, ya. Tarkib majzi. Nahu ya ma'di karibu. Ya. Nah, ini dhammahnya yang bagian akhir ya. Karena tidak dihitung sebagai idhofat. Ya, kalau dihitung idhofat kan jadinya karibi. Ya. Kemudian wayubnayani alal alifi, dan keduanya maksudnya mufrad alam dan nakirah maksudah itu dibina alal alif, di atas alif, fit tasniyati, pada isim tasniyah. Nahu ya zaidani ya rojulani, berarti ini. Ya zaidani ini untuk alam, mufrad alam. Ya rojulani ini untuk nakirah maksudah. Ya zaidani. Nah, kita katakan ya harfun nida mabni atas sukun la mahallalah minal i'rab. Zaidani mabni alal alifi, ya, mabni alal alifi fi mahalli nasbin munada. Berikutnya yang ketiga, wa alal wawi, dan keduanya dibina atas wawu fil jam'i, yaitu pada isim jama'. Maksudnya adalah isim jama' mudzakkar salim. Nahu ya zaiduna. Ya zaiduna. Ya zaiduna. Ya harfun nida mabni atas sukun la mahallalah minal i'rab. Zaiduna mabni atas waw fi mahalli nasbin munada. Dan munada mansub bi fi'lin mahdzufin takdiruhu ad'u. Ya. Berikutnya wassalasatul baqiyatu, ya. Wassalasatul baqiyatu, dan tiga tersisa, dan tiga yang tersisa. Wassalasatul baqiyatu, dan tiga yang tersisa itu mansubatun, dinasobkan, la ghaira, tidak yang lain.
Ya. Tidak yang lain, semuanya harus mansub, ya. Lafdzon wa mahallan. Gitu ya. Dinasobkan baik secara lafad maupun secara kedudukan. Ya. Mansubun lafdzon wa mahallan, ya. Baik lafad maupun fungsinya, mahalnya. Wahia, dan dia adalah an-nakiratu ghairul maksudati. Berarti yang tiga ini, sisa yang tiga. Yang pertama nakirah ghairul maksudah. Kaqaulil a'ma, seperti omongan orang buta. Ya, seperti orang buta yang menyadari di situ ada seseorang. Orang buta yang nggak tahu siapa seseorang di situ. Misal. Lalu dia mengatakan ya rojula, ya rojulan. Ya rojulan khud biyadi. Ya rojulan khud biyadi. Nah, jadi kita i'rabnya bukan i'rab mabni lagi tadi ya. Ya harfun nida, mabni atas sukun, la mahallalah minal i'rab. Rojulan munada mansub, wa alamatun nasbiha fathah dhahirah fi akhiriha. Rojulan, ya. Khud, peganglah, ya. Khud biadi, pegang tanganku, ambil tanganku, katanya gitu ya. Ya rojulan. Apa namanya ini? Ghairul maksudah ya. Kalau ghairul maksudah berarti dia menyadari ada laki-laki banyak, ya. Ya laki banyak tapi dia panggil satu saja. Ya kalau tadi ya rojulu itu dia menyadari ada seorang ya, ada seorang laki-laki di situ yang dia tidak kenal, maka dia bilang ya rojulu karena sudah tidak ada yang lain lagi. Kamu, gitu kan? Wahai seakan-akan wahai engkau, seorang laki-laki panggil. Nah kalau di sini orang buta di tengah-tengah orang lain, dia ada orang lain banyak, kemudian dia minta tolong kepada siapa saja, gitu kan? Kepada siapa saja yang mau menolong dia, ya. Jadi dia nggak maksudkan kepada orang tertentu, oknum tertentu pada kumpulan orang tersebut. Lalu dia katakan, ya rojulan khud biyadi. Gitu. Ya. Jadi ini bisa siapa saja nanti yang nolong dia. Yang dia panggil itu umum. Wal mudhafu, yang kedua mudhaf. Ya, nahu ya Abdallahi. Jadi kita i'rab ya harfun nida. Mabni atas sukun, la mahallalah minal i'rab. Abda munada mansub. Ya, tandanya fathah. Kemudian abda mudhaf, Allahi mudhafun ilaih. Wal musyabbahu bil mudhafi, dan musyabbah bil mudhaf. Ya, musyabbah bil mudhaf, yang diserupakan dengan mudhaf. Seperti ya hasanan wajhuhu. Ya, ya hasanan wajhuhu. Ya hasanan wajhuhu. Gimana nginang i'rabnya? Ya harfun nida, mabni atas sukun, la mahallalah minal i'rab. Hasanan munada mansub, alamat nasabnya fathah, ya, fathah dhahirah fi akhirih. Wajhu fa'ilun, wajhu fa'ilun marfu'un, alamat rafanya dhammah. Wajhu mudhaf, hu mudhafun ilaihi. Ya. Fa'il dari mana? Fa'il dari hasanan, ya. Fa'il dari hasanan. Karena hasanan ini dia adalah isim fa'il yang beramal sebagaimana fiilnya, ya. Di isim fa'il
atau syifah musyabbahah, ya, syifah musyabbahah yang beramal sebagaimana fiilnya. Jadi dia memerlukan adanya fa'il. Udah ya? Oh, satu lagi. Wa ya toli'an jabala. Nah, sekarang ya toli'an jabala. Ya toli'an jabalan. Ya tadi harfun nida, ya, harfun nida. Toli'an munada. Mansub, tandanya fathah. Jabalan maf'ulun bi, mansub, fathah. Ya, ini i'rabnya. Ya toli'an jabala. Ini maf'ul bi dari mana? Mana amilnya? Nah, toli'an. Toli'an artinya orang yang mendaki, ya, orang yang mendaki. Nah, jadi kalau lihat terjemahannya, orang yang mendaki kan orang subjek, mendaki predikat, berarti ini objek. Ya, sama seperti tadi di sini, hasanan, baik. Apa yang baik? Wajahnya, gitu kan? Waqad taqwa wa ya rahiman bil ibadi. Contoh terakhir, ya rahiman bil ibadi. Sama seperti ini, ya. Sama seperti ini. Rahiman, ya rahiman, ya. Ya rahiman bil ibadi. Bil ibadi. Ya rahiman bil ibadi. Gimana ngi'rabnya? Ya harfun nida mabni atas sukun la mahalla minal i'rab. Rahiman munada mansub tandanya fathah, ya. Bil ibadi jar majrur fi mahalli nasbin, fi mahalli nasbin. Karena jar majrur itu, ya, jar majrur itu bukan apa namanya, bukan fungsi kalimat, ya. Jar majrur itu bukan fungsi kalimat. Ya, jar majrur itu bukan fungsi kalimat. Jadi fungsi kalimat itu kan apa? Mubtada, khobar, fi'il fa'il, terus mansubat. Jadi sebenarnya fungsi kalimat itu cuman ada dua jenis i'rab, ya, rofa dan nasab, umdah dan fadlah, gitu ya. Umdah, rofa, fadlah, nasab. Terus jar majrur itu hanya prase. Kalau dalam bahasa kita tuh prase, dia itu pengganti kata, ya. Jadi kedudukannya seperti satu kata aja dia, apa, kedudukan dia itu, statusnya itu hanya satu kata, sehingga nanti dia akan menempati, bisa saja menempati fungsi rofa. Jar majrur menempati fungsi rofa, bisa, seperti pada apa, fa'il kafa, wa kafa billahi. Ya kan, billahi jar majrur fi mahalli raf'in. Nah, terus misalkan pada jumlah ismiyah yang khobarnya jar majrur, misal, gitu kan? Misal Zaidun fiddari, fiddari jar majrur fi mahalli raf'in, khobarun, khobar. Itu jadi cuma bukan fungsi kalimat, ya. Jar majrur bukan fungsi kalimat. Jar majrur itu prase, masuk ke dalam jenis prase, ya. Prase itu kan gabungan kata, ya, gabungan seperti idhofat, sama dengan idhofah, ya. Jadi jar majrur itu sama dengan idhofah statusnya. Kita lanjut. Waqad taqaddama, sungguh telah berlalu, fi babila, pada babla, allati linafil jinsi, yang untuk menafikan jenis. Apa? Bayanul musyabbahi bil mudhaf, penjelasan tentang musyabbah bil mudhaf, wa bayanul muradi bil mufradi fi hadzal babi, dan penjelasan
yang dimaksud dengan al-mufrad, dengan istilah al-mufrad pada bab ini. Tadi sudah diterangkan di awal ya. Jadi al-mufrad itu punya beberapa terminologi tergantung babnya ya. Ada al-mufrad tentang pembagian kata berdasarkan kuantitas, berarti dia kata dengan pengertian kuantitas tunggal ya. Kalau al-mufrad dalam istilah jumlah ismiyah, maka dia adalah khobar yang bukan jumlah, bukan syibeh jumlah ya, bukan syibeh jumlah. Nah kemudian kalau mufrad dalam istilah munada, dalam bab munada ya, dan dalam bab la itu apa? Mufrad ya, yang bukan mudhof, bukan syibeh mudhof. Nah sekarang syibeh mudhof itu apa penjelasannya? Ya dibuka aja di babla. Coba Andi buka babla. Ada penjelasan di akhir-akhir babla. Itu ada penjelasan di kelompok apa? Nawasi, ina. Babla itu masuknya di kelompok ina sebelum zonna. Dibelak. Nah ini. Kala alala allati linafsil jinsi. Ini tuh di bawah bagian bawahnya. Wa in kana ismuha mufradan bunya alama yunsabu bihi law kana mu'raban ya, wa na'ni bil mufradi huna wa fi babin nida ma laisa mudhafan wala syabihan bil mudhaf wa in kana musannan au majmu'an. Ya, terus satu lagi. Nah, fa in kana mufradan au jama' taksirin bunya 'alal fathi nahu. Terus wa in kana musannan au jam' mudzakkar wa in kana. Nah, terus ada di bawahnya. Ya. Ada enggak mana? Yang syibeh mudhof. Ya, enggak ketemu. Di bagian akhir coba ya. Udah itu udah terakhir habis. Oh itu di atasnya malah ya. Fa in kana ismuha mudhofan au musyabbahan bil mudhofi fa huwa mu'rabun mansubun nahu la sahibain mamkut wala tali'an jabala hadirun. Ya, wal musyabbah bil mudhof wa huwa mattasala bihi syai'un min tamami ma'nahu ya. Mattasala bihi syai'un ya. Jadi sesuatu yang terhubung dengannya, sesuatu terhubung dengannya ya, sesuatu yang menyempurnakan maknanya terhubung dengannya ya, sesuatu yang ini berarti ini kan, ini sesuatu ittasala bihi terhubung dengan dia, syai'un sesuatu, min tamami maknahu yang dapat menyempurnakan makna. Tolian pendaki, daki apa? Gunung, berarti ini menyempurnakan makna tolian, dihubungkan. Nah ini yang disebut dengan musyabbah bil mudhof. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.